adalah siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kalau 10 kali dibalas 100, kalau 100 1000, kalau 1000 karramallahu jasadahu minan nar, akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Udah pasti masuk surga. Tapi untuk dikumpulkan bersama Nabi, tingkatin lagi. Lebih dari itu, dikatakan zahamani katifaihi bi katifati yaumal qiyamah. Dia akan berdesakan denganku dan akan nempel, berdesakan apanya? Pundaknya dengan pundakku nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan bahwa murafaqatun Nabi, berkumpul dengan Nabi, itu harapan semua makhluk. Bahkan bukan hanya kita umat manusia, tapi semua makhluk berharap untuk menjadi bagian dari mereka, orang-orang yang mempersembahkan sesuatu untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mulai dari para sahabat. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Pernah suatu saat sedang duduk di rumah beliau, tiba-tiba di tengah terik matahari yang begitu panas, beliau bersama putrinya Sayyidah Aisyah, fi waqti dhahirah disebutkannya. Tiba-tiba orang datang dan memberitahu Abu Bakar, ini Rasulullah datang. Hah? Rasulullah datang di waktu yang seperti ini? Maka beliau langsung menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini ada suatu hal yang penting, kata beliau. Sayyidina Abu Bakar menyambutnya. Nabi pun masuk dan mengatakan, Abu Bakar, siapa yang ada di dalam rumah itu? Keluarkan semua yang ada di dalam rumah. Ada hal yang penting yang ingin saya bicarakan. Oh, yang di dalam rumah itu istrimu ya Rasulullah, Aisyah. Maka beliau pun masuk dan beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mengizinkan bagiku untuk hijrah, untuk keluar daripada kota Makkah ini. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, saya ingin bersamamu ya Rasulullah, ingin tidak berpisah dengan Nabi Muhammad barang sekejap, meskipun resikonya besar, Nabi tidak langsung menjawab, sebab beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu beliau mengatakan, as-suhbah ya Abu Bakar, baik wahai Abu Bakar. Itu beliau mengatakan, tidak ada yang lebih membahagiakan diriku, menenangkan hatiku, melebihi ketika Nabi Muhammad mengizinkan kepadaku untuk bersama dengannya. Jadi keinginannya ingin bersama dengan Rasulullah. Ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, beliau Sayyidina Umar itu ditusuk sampai akhirnya dengan menggunakan belati yang beracun. Sayyidina Umar di akhir khilafah beliau, akhirnya beliau tersungkur. Beliau panggil putranya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, Abdullah, ayo datangin kepadaku, datang ke Aisyah istri Nabi, minta izin kepada beliau agar bila mana saya meninggal dunia, agar ditempatkan di samping Nabi Muhammad, dikubur di samping Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah Sayyidina Abdullah bin Umar minta izin kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ayah saya menyampaikan salam kepada anda, bila mana anda mengizinkan, bila mana beliau meninggal dunia nanti, tolong dikasih tempat untuk beliau dikubur di kamarmu, karena kamar di mana Rasulullah wafat itu adalah kamarnya Sayyidah Aisyah. Beliau pun mengatakan, baik, sebetulnya ini tempat saya sediakan untukku, karena ini adalah Rasulullah suamiku, ini adalah Abu Bakar ayahku, dan ini untukku tempat ini.
Tapi karena Amirul Mukminin yang meminta, baiklah, akan saya izinkan. Akhirnya diizinkan. Abdullah bin Umar langsung pulang dan ngasih kabar ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mendengar kabar itu, girangnya minta ampun Sayyidina Umar, dan beliau mengatakan, wallahi ma ahammani fil hayat, tidak ada, demi Allah tidak ada yang lebih merisaukan dalam hidupku ini melainkan masalah ini, yaitu keinginan untuk dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wawasan, harapan, keinginan dan cita-cita para sahabat Nabi. Makanya Allah muliakan mereka menjadi bagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wallahu yu'simuka minan nas, Allah telah melindungimu dari manusia, tidak perlu khawatir lagi. Sebelum turun ayat itu, para sahabat ronda mengelilingi rumah Nabi. Mereka berjaga-jaga, takut-takut ada musuh yang nyelonong masuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala ada jaminan dari Allah, maka Nabi mempersilahkan sahabat untuk pulang. Tidak perlu capek-capek lagi begadang di sekitar rumah beliau. Hanya pulang sahabat, kecuali sahabat ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika subuh, beliau, Nabi Muhammad menemukan Rabi'ah sedang berada di depan pintunya, dan beliau mengatakan, kamu enggak tidur? Tidak seperti yang lain pulang. Tidak ya Rasulullah, katanya. Barangkali engkau butuh untuk saya ambilkan air wudhu, siwak ataupun yang lain. Girang Nabi dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini, dan beliau mengatakan, sal minni, ayo kamu minta kepadaku apa yang kau inginkan dariku. Salma badalak, minta apa saja yang ingin kamu minta kepadaku. Dengan cerdas dia mengatakan, murafaqataka fil jannah, saya tidak minta apa-apa ya Rasulullah, saya cuma ingin berkumpul dengan dirimu di surga. Pengen dikumpulkan dengan Nabi, nggak pengen apa-apa lagi. Aghayra dzalik, kata beliau, ada permintaan yang lain? Tidak, saya cuma ingin meminta agar engkau mengizinkan diriku bersamamu di surga ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud, kalau begitu bantu diriku untuk memenuhi keinginanmu dengan banyak sujud, banyak salat. Jadi orang yang banyak salat menjadi salah satu penyebab dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Nabi, ini manusia lain lagi, semuanya pengen. Bahkan ada Jidik, tahu ceritanya Jidik, batang korma yang ketika ditinggalkan oleh Nabi tidak dipakai lagi menjadi mimbar, menangis dia, sampai orang yang seisi yang ada di dalam masjid itu mendengar tangisan dan rintihannya, sampai akhirnya Nabi menawarkan kepadanya, kamu pengen terus bersama denganku di dunia ini, saya pakai menjadi mimbar, atau akan menjadi kurma yang tumbuh nanti di surga, hidup bersama? Maka dia memilih untuk hidup nanti di surga, di akhirat senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis ditinggal Nabi, padahal cuma beberapa senti, tidak sampai bermeter-meter, apalagi berkilo-kilo, apalagi bermil-mil, tidak, tapi jaraknya beberapa senti. Tapi karena merasakan nikmat telah bersama dengan Nabi Muhammad, maka selamanya tidak ingin berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini seorang yang cerdas, yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang ingin merasakan kenikmatan yang abadi, adalah cita-citanya murafaqatun Nabi, ingin senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ibu-ibu, pengen kumpul sama Nabi enggak? Syarat pertama, jangan ramai. Dengerin ini, karena ini berikut ini akan saya ceritakan beberapa hal yang menjadi penyebab kita bisa bersama Nabi nanti di surga. Mau dengerin? Kalau mau dengerin, jangan. Oke.
Lanjut. Pertama, kalau kita ingin dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mutaba'ah wa ta'ah. Ikut Nabi Muhammad dan mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang dianjurkan oleh beliau dengan sepenuh hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan besar. Siapa mereka? Kenikmatan yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, sedangkan pemuka dari para nabi adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikumpulkan nanti. Wasyuhada was-salihin. Makanya kita harus taat. Yang kedua adalah al-mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi, mata saat, kapan kiamat akan terjadi? Beliau mengatakan, ma'a'abtulaha, apa yang kau persiapkan untuk menyambut kiamat? Nggak ada ya Rasulullah, kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, tapi ini bukan dengan ucapan ya. Orang cinta ini bukan hanya dengan kata-kata atau sekedar gaya, tapi para pecinta sejati dibuktikan dengan perilaku, dengan ucapan, dengan akhlak. Dia akan senantiasa mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muhib liman yuhib muti'u, kata Imam Syafi'i. Orang pecinta itu pasti akan ikut kepada yang dicintai. Ngaku cinta kepada Nabi, tapi ajaran Nabi dikesampingkan. Ya percuma cinta yang bohong dan gombal. Meskipun hadir maulid, ikut ini, ikut itu, tapi tidak menghidupkan sunnah Nabi, tidak kenal bahkan kepada Nabi, mana mungkin dia cinta. Ini yang keberapa? Yang ketiga atau yang kedua? Kemudian yang ketiga, kasratus salah ala nabi, banyak bersolawat. Nah, ini paling ringan nih, karena beliau mengatakan aqrabukum inna awlakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Siapa yang paling banyak bersolawat, artinya yang paling berhak bersama denganku nanti di hari kiamat, yang paling banyak bersolawatnya kepadaku. Itu Imam Al-Ghazali Az-Zabidi di dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin, meriwayatkan beberapa hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan adalah siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kalau 10 kali dibalas 100, kalau 100 1000, kalau 1000 haramallahu jasadahu minan nar, akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Udah pasti masuk surga. Tapi untuk dikumpulkan bersama Nabi, tingkatin lagi. Lebih dari itu, dikatakan zahamani katifaihi bi katifati yaumal qiyamah. Dia akan berdesakan denganku dan akan nempel, berdesakan apanya? Pundaknya dengan pundakku nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pengen dikumpulkan bersama Nabi, banyak baca solawat. Alhamdulillah ada majelis-majelis yang membuat kita bisa bersolawat. Coba kalau sendirian males, tapi hadir di majelis kita bisa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita berharap dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini singkatnya bersolawat. Kemudian berikutnya yang keberapa ini? Oh, yang keempat. Yang keempat,
banyak sholat seperti tadi disebutkan. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Orang yang banyak sujud maka akan mendapatkan murafaqah dengan Nabi Muhammad. Makanya beliau mengatakan as-salatu khairu mawdu'in faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastakhil. Salat itu merupakan sarana ibadah yang paling baik. Kalau ingin berjumpa denganku, dekat dengan Allah, boleh memperbanyak, boleh juga sedikit. Selagi kita ada kesempatan, kita melakukan sholat banyak, sholat sunnah. Maksudnya ini sholat sunnah. Kalau sholat fardu sudah bukan pilihan lagi, itu adalah sebuah kewajiban. Makanya semakin banyak kita sujud di hadapan Allah, maka potensi kita bersama dengan Nabi Muhammad itu semakin besar. Kemudian yang kelima, memperbaiki akhlak kita semua. Kata beliau, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat tempatnya denganku, majlisnya, tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Wa ab'adukum minni, kata beliau, dan yang paling jauh tempatnya denganku adalah siapa? Adalah yang paling jelek akhlaknya, al-mutasyaddidun mutafayhikun, kata Rasulullah. Orang yang kasar, yang jelek perangainya, yang sombong, sampai sahabat bertanya, wamal mutafayhikun ya Rasulullah, apa itu maksudnya ya Rasulullah? Beliau mengatakan, al-mutakabbiruna 'alan nas, orang yang menyombongkan diri kepada orang lain, merasa paling hebat, merasa paling ini, paling itu. Ini jauh tempatnya dengan Nabi Muhammad. Nah, yang pengen dikumpulkan dengan Nabi adalah yang paling indah akhlaknya, yang paling lembut perangainya, yang paling baik pekertinya. Mereka lah orang-orang yang berhak bersama dengan Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, la yudriku bihusni khuluqikum ma fata minal qiyami wassiyam. Dengan akhlak kita bisa menututin dan bahkan mencapai derajat orang-orang yang melakukan qiyamul lail, melakukan siyamun nahar, puasa. Dengan akhlak yang baik itu akan mengantarkan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa itu? Yang keenam. Berikutnya adalah kafilul yatim, orang yang menanggung urusan anak yatim. Kata beliau, ana wa kafilul yatim kahadain. Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti dua driji ini, nempel dengan Nabi. Ayo, yang pengen dikumpulkan bersama Nabi. Maksudnya bukan ngasih santunan anak yatim setahun sekali, pas lebaran doang, lebaran anak yatim, bukan. Tapi dia tanggung kehidupan dan kebutuhan anak yatim. Maka orang yang semacam ini yang nantinya akan dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada sahih. Ada hadis sahih Muslim, sahih Bukhari juga meriwayatkan. Berikutnya, orang yang merawat, mendidik keluarga perempuannya. Man ruzziqa lahu bintan au ukhtan fa ahsana subhatahuma. Siapa yang mendapatkan dua anak perempuan atau saudari perempuan dua, dalam riwayat yang lain sampai 3, dan dia didik dengan baik, dia rawat dengan baik, kata Nabi, ana wa huwa kahatain, saya dan orang ini seperti ini, sama seperti penanggung anak yatim tadi. Jadi kalau kita punya anak perempuan, bersyukur kepada Allah. Barangkali anak itu yang mengantarkan kita dikumpulkan bersama dengan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya jangan disia-siakan. Syaratnya harus dimuliakan, dihormati. Syaratnya dididik dengan pendidikan yang baik, bukan menjadi alat dan akomoditi untuk kepentingan duniawi, atau biarkan anak-anaknya tanpa pendidikan, tidak mengenal kaum salihin. Percuma yang demikian itu. Tapi harus dididik dengan baik, dirawat dan dijaga dengan baik. Ini orang yang pengen dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, masih ada waktu enggak ini? Waduh, udah malam, udah mau jam 11. Yang terakhir, yang ingin dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad, banyak berdoa kepada Allah untuk dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Minta kepada Allah. Idza sa'altullaha fas'alil firdaus, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu meminta sesuatu kepada Allah, mintalah firdaus, surga firdaus, yang paling agung, yang paling tinggi. Pernah suatu saat Nabi mengatakan, man sarrahu ayyaqra'ul Qur'an kama unzila falyaqra', atau siapa yang ingin melihat, mendengar, menyaksikan Al-Quran seperti yang diturunkan, sabba, kata Nabi Muhammad, murni, jernih, maka falyaqra' qira'ata Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ummu Ubaid. Siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran yang murni seperti diturunkan, dengarkan Abdullah bin Mas'ud ketika membaca. Maka itu didengarkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Pagi-pagi Sayyidina Abu Bakar ngasih tahu, Abdullah bin Mas'ud, semalam kamu doa apa? Beliau mengatakan, saya semalam doa 3 hal. Pertama, agar keimanan saya tidak pernah murtad untuk selama-lamanya, dan Allah kasih nikmat la yanfad, nikmat yang tidak pernah habis. Dan yang ketiga adalah dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad fi jannatil khulud, katanya, di surga yang abadi. Itu permintaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Harapannya agar dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amal-amal yang perlu kita lakukan. Nggak perlu repot-repot begini begitu. Ini udah di depan mata kita. Yang mengaku cinta Nabi, yang ingin dikumpulkan bersama Nabi, ambil salah satu yang bisa kita kerjakan. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi. Allah tidak pisah kita dengan Nabi, dan Allah ikatkan kita dengan Nabi Muhammad melalui orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, para kekasih-kekasih Allah, para orang-orang saleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang senantiasa istiqamah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah berkahi majelis ta'lim ini. Allah berikan kebaikan kepada seluruh yang mundar-mandir ke tempat ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi qurrat ain bagi Nabi Muhammad, menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengajarnya, para gurunya, pengasuhnya, Ustaz Sufyan Tsauri. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam afiat, beserta keluarga besarnya dan beserta para guru-gurunya. Mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala aktivitasnya. Begitu pula guru-guru kita, Al Habib Husin, Habib Muhammad Al-Bagir, Habib Muhammad Ba'bud, Kiai Mahfud, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Berkah Nabi Muhammad, berkah kebaikan, berkah akhlak, berkah sunnah, berkah daripada apa yang telah kita sebutkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya dalam hati kita semua. Allah tanamkan keimanan yang kuat dalam hati kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan kita orang-orang yang terkabul hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.